Di sini mungkin Bapak Ibu ada nggak sih yang pernah pusing punya peran dan tanggung jawab besar dalam waktu yang bersamaan? Misalkan saya harus jadi ketua panitia, tapi saya juga harus jadi harus ngajar juga nih kelas, saya harus ini juga, itu juga. Aduh, pernah nggak sih pusing gitu kan? Pernah nggak ada yang ngalamin Bapak Ibu? Sering ya. Nah, ini dia. Sekarang kita punya solusinya dari narasumber kita, yaitu Ibu Adita Fioli. Kepada Ibu Adita kita persilakan. Kita bertepuk tangan dulu Bapak Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat dan bahagia selalu. Di sini kita menjalankan berbagai peran ya, apalagi ibu-ibu ya. Jadi ibu, istri, ibu dari beberapa orang anak, kemudian harus ngajarin anak orang juga. Nah, di sini saya beri judul mengelola beberapa lembaga siapa takut. Baik. Dimulai dari misinya Ibu Retno ya. Ibu Retno di sini memiliki masalah. Dia adalah seorang kepala sekolah yang profesional sampai akhirnya yayasan tuh ngelirik Bu Retno. Wah, ini kayaknya kompeten nih buat dijadikan pimpinan di lembaga yayasan tersebut gitu ya. Nah, di sini Bu Retno diberikan tantangan untuk mengelola 3 lembaga sekolah sekaligus. Nah, bisa nggak sih kira-kira gitu ya? Boleh next? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini dalam praktik baik yang akan saya bagikan ini, yang pertama adalah guru bisa manajemen. Tidak hanya manajemen di dalam kelas ya Bapak Ibu, tapi juga di banyak hal lainnya. Selanjutnya, guru bisa naik level. Nah, kalau dulu jenjang karir guru itu dari guru kelas, kepala sekolah, kemudian pengawas, atau menjadi guru P3K, guru sertifikasi, guru ASN gitu ya. Sekarang jenjang karirnya tidak hanya ke atas, tapi juga bisa ke samping. Bisa jadi konten kreator, afiliator, apalagi narasumber ya, berbagi praktik baik, dan lain sebagainya. Dengan harapan apa? Dengan harapan semakin kita naik level, semakin juga kita punya banyak tabungan. Tabungan ya Bapak Ibu, bukan tanggungan ya. Tabungan, baik. Next. Ya, situasinya bermula ketika 2016 ya. Saat itu saya pikir saya adalah pewaris, bukan perintis. Orang-orang perintis ya, bukan pewaris. Tapi walaupun pewaris, saya tetap juga harus merintis gitu ya. Tetap harus merintis. Nah, 2016 itu saya diamanahi sebuah lembaga taman kanak-kanak, yang mana saat itu saya baru banget lulus S1 ya. S1 saya sastra waktu itu. Saya nggak tahu apa itu administrasi, apa itu manajemen, gimana sih ngelola SDM, apalagi modalnya tuh ya nggak seberapa. Saya waktu itu diwarisi lembaga yang sebetulnya hampir bangkrut gitu ya. Waktu itu sisa hanya 14 anak, SPP-nya 100.000. Cuma dapat 1,4, guru saya ada 2. Masing-masing gajinya 600.000, saya sisa 200.000. Bagaimana saya bertahan hidup dengan angka 200.000 per bulan? Ya sih, punya suami. Cuman kan pengen dong ngerasain punya uang sendiri juga. Sampai pada akhirnya 2019 saya mendapat tawaran untuk ngajar di SMK. Kalau Bapak Ibu jadi saya, diterima atau enggak? Saya butuh uang. Tapi saya gimana? Ya, coba next. Oke, tutup aja TK-nya, ambil pasti aja. SMK sebelah yang nawarin udah settle, udah pasti makmur lah di situ gitu kan. Tapi sayang, ini mertua bangun udah 15 tahun. Sabar aja lah dulu, udah bertahan aja. Siapa tahu nanti TK-nya bisa besar. Atau kan jalanin aja keduanya deh. Tapi emang bisa. Bisa sih, tapi anak gimana? Nah, pergulatan batin itu sampai akhirnya ya udah ikutin kata hati, istiqoroh dulu. Ya. Atau ada jawaban lain? Oke, next. Oke, jawaban saya waktu itu pagi saya tetap fokus di TK, saya kelola TK, siangnya saya ke SMK untuk mengajar. Nah, anak dititip di mana? Qadarullah Bapak Ibu. Saya jadi ingat kata-kata dari Paulo Coelho di Alchemist ya. Ketika kita
satu, alam semesta itu bersama-sama mendukung kita, ya, mestakum, right? Jadi ketika saya memutuskan untuk bekerja di luar, Qadarullah wali murid TK itu banyak yang request, Bu, bisa nggak sekolah TK-nya sampai sore? Saya kerja. Dan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak di tahun pertama saya udah daycare. Termasuk saya titipin anak saya. Next. Nah, ternyata ada beberapa tantangan ya di TK. Gimana sih caranya saya bisa dapat banyak murid? Kemudian gimana caranya saya kasih pembelajaran yang berkualitas? Nah, di daycare sendiri cari SDM yang tepat itu susah. Pengasuhannya juga gimana gitu kan, ini ngasuh anak orang loh, bukan main-main gitu kan. Nah, tantangan di SMK, jadi waktu itu saya ditempatkan di bagian hubungan industri ya. Selain guru mata pelajaran, saya juga dapat tugas untuk menyalurkan siswa PKL. Gimana nih? Next. Actionnya adalah saat itu identifikasi semua kekurangan, kelemahan, kebijakan, prosedur yang ada di TK, SMK, dan daycare yang baru. Kemudian kita berikan training untuk guru-guru. Yang mana training ini tuh gak hanya pemaparan saja, namun juga kita pengen tahu nih, ada nggak sih saran-saran dari guru-guru yang bisa kita ambil untuk meningkatkan lembaga kita. Nah, sebagai info, lembaga ini beda-beda tempat Bapak Ibu. Jadi nggak dalam satu yayasan yang sama. Tapi bisa nggak sih coba kalau dibayangkan secara akal gitu ya, bisa nggak sih lembaga TK kerjasama sama SMK? Relate nggak sih? Enggak kan gitu ya. Cuma itu dia mestakum tadi. Maka next, tantangan yang tadi, gimana caranya kita bisa dapat murid di TK? Oh, SMK saya udah settle, udah besar. Saya adopsi pembelajarannya, kurikulumnya, kemudian cara mereka promosi. Nah, jadi SMK saya kemarin itu swasta, betul Bapak Ibu. Mereka itu memiliki program aktif di masyarakat, kolaborasi dengan masyarakat. Seperti misalkan hari Jumat itu anak-anak SMK diajak kerja bakti di lingkungan sekolah. Jadi masyarakatnya enggak gitu ya. Ya, anak SMK-nya baik-baik gitu ya. Kemudian suka ada pawai atau kirap budaya gitu ya, dan banyak hal lainnya seperti pengelolaan sampah bareng-bareng masyarakat gitu. Nah, saya adopsi di TK saya. Jadi anak-anak seperti seminggu sekali juga jalan-jalan keliling TK. Lalu kita ketok satu-satu UMKM yang ada di lingkungan sekolah. Jadi anak TK jalan-jalan ke bengkel, ngapain? Ya belajar, kan profesi itu kan gak hanya jadi dokter, gak hanya jadi tentara, ada juga montir gitu ya. Dan itu seru sekali, anak-anak senang, yang punya bengkel juga senang. Nah, terus fun cooking, biasanya kita kalau fun cooking kan di kelas aja ya, seperti bikin sandwich atau sate buah. Saya ajak anak-anak ke toko es krim, ke toko empek-empek gitu ya, untuk belajar langsung dengan masyarakat di lingkungan sekolah. Nah, ketika orang lain ya, orang yang berseliweran gitu ya, melihat toko ini ramai, ya ada apa yang ramai-ramai, TK lagi. Dan itu termasuk membantu promosi masyarakat juga. Dan karena keliling jalan-jalannya di sekitar sekolah itu tidak perlu membutuhkan biaya tambahan, itu yang paling penting. Nah, dari tantangan TK solve dengan saya mengadopsi sistem di SMK. Kemudian bagaimana pengasuhan yang tepat, bagaimana cari SDM yang pas. Nah, saya mengakui sekali saat itu belum ada organisasi untuk pengasuh anak ya, atau daycare. Pengasuh anak paling juga yayasan gitu kan ya. Nah, sampai pada akhirnya kita ketemu komunitas daycare. Nah, itu dia pentingnya Bapak Ibu bergabung di komunitas belajar, terutama untuk komunitas belajar yang bersusah payah untuk menyelenggarakan acara ini. Jadi memang dengan kita bergabung di organisasi, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini. Dan next, tantangan SMK bagaimana? Bagaimana menjalankan siswa PKL? Nah, saya komunikasi dengan orang tua daycare. Orang tua daycare itu udah pasti pekerja ya, Bapak Ibu. Saya tanya, ayah, bunda, ada nggak tempat untuk menyalurkan siswa PKL di kantor ayah bunda, bisa nggak? Kalaupun nggak bisa,
memberi relasi temannya yang lain berarti bisa. Dari situ semua ya bunda, solve. Alhamdulillah mereka bertiga bisa berjalan beriringan. Tapi yang perlu diingat adalah manajemen waktu. Kita punya kesibukan yang banyak, padat. Tidak hanya mengelola lembaga ya, kita juga jadi panitia, jadi apa-apa, banyak sekali peran kita jadi ibu dan anak-anak. Manajemen waktu itu nomor paling utama karena kita harus disiplin. Kemudian catat plan dan buat SOP. Jadi setiap plan itu dicatat ya, jangan sampai kita udah ingat mau ngapain tapi muak gitu aja karena tidak terdokumentasi. Kemudian dari SOP ini, standar operasional prosedur, kita kerjakan, kita ajarkan ke staf-staf yang ada di lembaga dan didelegasikan karena tidak mungkin kita menjalankan semuanya sendirian. Jadi memang harus ada staf yang membuat laporannya. Next. Yang berikutnya adalah banyak berdoa, betul. Karena siapa lagi yang nguatin kita kalau bukan yang di atas gitu. Dan Bapak Ibu, amanah itu nggak akan salah pundak ya. Jadi apa yang diamanahkan untuk kita hanya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, oke, jadi resultnya setelah semuanya berjalan, setiap bulan harus diadakan evaluasi. Ketika ada kekurangan maka cari solusinya. Ketika nggak ada kekurangan, naikin targetnya. Dan kenapa? Biar terukur sejauh mana kolaborasi antara guru, antara orang tua, antara masyarakat, dan antara lembaga ini. Juga untuk mengukur nih kapasitas diri kita tuh mampu nggak sebagai pengelola, udah capable atau belum, seperti itu. Baik. Terakhir, terima kasih. Saya harap kita bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari praktik baik ini. Bisa di-follow, saya ada di agita.oetomo atau agita.video.lb. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Ternyata sangat menginspirasi ya.